Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Nurpatria Channel. Untuk video kali ini kita akan mereview faktor apa saja atau kondisi apa saja yang mempengaruhi merpati stok telur atau produksi. Kita lanjut reviewnya. Ini backgroundnya anakan merpati hias ya. Kenapa saya ambil background anakan merpati hias? Agar lebih memacu semangat para peternak merpati hias. Jadi review atau faktor apa saja yang mempengaruhi merpati stok produksi atau bertelur. Yang pertama, kita cek dulu apakah merpati yang kita miliki itu kondisi fisik atau keadaan merpati sehat atau tidak. Kalau dia sehat, berarti bisa berproduksi atau bertelur. Kalau dia kurang sehat, ya pasti stop produksi. Itulah faktor yang pertama, kondisi merpati. Yang kedua itu kondisi merpati dalam keadaan sehat, tetapi bulu merpati rontok atau yang disebut dengan mabung. Jadi pada kondisi seperti itu, otomatis si merpati tak akan berproduksi karena dia lebih memfokuskan dirinya ke pergantian bulu, atau pada posisi merpati sedang mabung itu paling lambat atau paling cepat ya, kisaran 3 bulan sampai 2 bulan sampai 3 bulan dan normal kembali. Jadi pada posisi mabung otomatis dia akan stop produksi atau telur ya. Kita tunggu selama 2 bulan sampai 3 bulan, pasti insya Allah kalau dia masih masa produktif pasti dia bertelur kembali. Yang ketiga itu kalau kita beli merpati ke orang, kita cek dulu apakah si merpati yang kita beli itu sudah berumur atau tidak. Jadi si merpati mau merpati hias ataupun merpati biasa, ya siklusnya atau masa subur itu, siklus produksi di umur 8 bulan sampai 4 tahun setengah. Itu yang saya tahu. Jadi siklus produksi itu, masa subur si merpati antara jantan dan betina itu kisaran hampir 5 tahunan dari masa produksi pas subur sampai ke monopos atau sudah tua ya. Jadi kalau kita beli indukan, harap cek dulu umurnya berapa. Kalau dia memakai ring IEPC itu lebih kelihatan ya. Jadi kalau ring IEPC itu dia ada tanggal pembuatannya, itu otomatis kalau tahun pembuatan 2020 berarti dia lahir pada tahun 2020. Jadi bisa kedepannya masih bisa kita lihat. Yang keempat, mempunyai background atau latar belakang penyakit berat. Penyakit berat ini yang saya tahu ada 2 yang mempengaruhi produksi si merpati. Yang pertama itu telo. Kalau telo itu biasanya dia kalau produksi kurang lancar ya. Dia produksi tetap kadang nelor, tapi tidak selancar yang kondisi normal kalau ya. Itu biasanya udah menghambat produksi si merpati atau kesuburannya, karena kebanyakan breeder atau peternak pasti
dipotong kalau udah kena telok, karena kesembuhannya 100% itu jarang ya. Paling minimnya itu 90%. Kalau 100% full jarang. Yang saya tahu. Ya, yang keempatnya, yang keempat itu faktor lingkungan ya. Lingkungan itu menyangkut kandang, lingkungan sekitar. Apabila kita mempunyai kandang di luar ya, atau di pinggir jalan, itu akan mempengaruhi produktivitas merpati, karena dia tidak nyaman, banyak orang yang melalu lalang. Kalau bisa kita pindahkan posisi kandangnya. Kalau emang tidak bisa, kita bikin kayak goa ya, atau box. Kalau kayak ini gupon lah. Jadi kalau si posisinya dia ada tempat untuk bertelur, pasti dia bertelur. Terus mengeraminya pun dia akan bagus kalau dia lingkungan atau kandangnya nyaman. Apabila poin pertama, kedua, ketiga, keempat sudah oke, atau posisi baik ya, dari umur oke, masih produksi atau masa subur ya. Kedua, penyakit tak ada masalah, jadi burung sehat, latar belakang penyakit pun nggak ada. Yang ketiga, kandang udah nyaman, udah buat si merpati udah nyaman ya, udah enak. Jadi kondisi kandangnya udah bagus lah ya, sesuai. Kita pasti tahu lah, kalau breeder itu tahu bagaimana membuat merpati nyaman, tuh pasti tahu. Yang keempatnya, jangan lupa itu nutrisi untuk si merpati. Kalau nutrisi kurang terpenuhi, otomatis kelancaran produksi itu akan terhambat. Nutrisi itu banyak ya, dari pakannya. Kalau pakan komposisi bisa kita mix ya, yang kayak video kemarin mix pakan sesuai kebutuhan aja. Terus vitamin-vitamin yang kita perlukan. Kalau emang masih belum bertelur atau masih macet, kita bisa berikan stimulan untuk kesuburan si betina dan kesuburan si jantan. Biasanya yang mempengaruhi produktivitas itu biasanya faktor utama itu si betina. Karena betina dia akan mengajak si jantan untuk berkembang biak. Kalau betinanya tidak mau, otomatis nggak akan berkembang biak. Jadi yang pertama itu kita fokuskan ke betinanya. Jadi kita beri stimulan kesuburan buat si betina ya. Ada dua macam yang saya tahu stimulan buat kesuburan si betina dan si jantan. Untuk si betina yang alamiah atau yang murah meriah ya, itu kita loloh terasi itu terasi dapur. Itu kita potong kecil-kecil, kita loloh tiap hari nyampe dia bertelur. Biasanya nggak nyampe seminggu itu yang sudah ada prakteknya dia telur. Itu sih yang kedua, saya menggunakan obat ini ya, atau stimulan ini, Medpet. Yang untuk yang pink ini dia untuk betina ya, buat kesuburan si betina. Yang warna biru ini untuk si jantan. Jadi kedua indukan kita loloh ini per tablet ya, kita loloh ini. Biasanya ini obat ampuh ya, cuman harga agak lumayan juga. Jadi kalau
poin-poin di atas tadi terpenuhi, masih dia belum nelur, kita pancing dengan tadi terasi sama medpad ini ya. Jadi kita kita pancing biar si merpati betina biar lenje, dia si jantan dia lebih beranca, lebih gagah. Insya Allah si merpati akan produksi kembali. Untuk pemakaiannya apabila sudah bertelur kita stop. Ini hanya untuk macet aja. Demikian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu hanya pengalaman saya pribadi ya. Untuk para breeder atau peternak merpati hias, jangan kasih kendor. Happy breeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.